jalannya ibadah ini dari awal pertemuan hingga akhirnya. Dengan segala penuh rasa ucapan syukur, kami memulai, kami buka ibadah ini kami pada sore ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saya silakan untuk duduk. Kita akan angkat lagu pujian kita. Datanglah kembali.
berdiri. Kita akan angkat lagu pujian kita, Dia Raja. Kepadanya, Bapa
bagi persembahan kaum muda sekalian. Kayak saya udah kembali untuk bangkit berdiri, kita akan persiapkan nanti kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Saya udah untuk bangkit berdiri. Kita akan lagu penyembahan kita, Kau Allah yang setia. Kasih-Mu besar.
Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, terutama yang habis berenang. Pakai sunblock nggak? Enggak dong. Mereka tiba-tiba mendadak berubah menjadi kulit Asia yang eksotis. Kita manis. Amin. Kita bersyukur sore hari ini kita juga kedatangan 3 ABG. Ya, puji Tuhan. Kita bersama-sama dan tadi saya dapat WA dari Dewi Kartika. Mereka masih di jalan katanya, Sinta. Masih di jalan dari Bandung. Mungkin ada urusan untuk pernikahan dan tema yang ingin saya bawakan pada saat sore hari ini adalah He Touched Me. Tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Apa? Ibu sayur? Apa? Oh, yang jelas ngomong apa? Oh, dia menyentuh saya. Dia Jama ya. Kan ada lagunya. Itu aja artinya. Ya. Tuhan mau ketika kita ini kan berada di bumi ini, di dunia ini itu jadi sampelnya Allah. Betul? Kita itu adalah displaynya kerajaan surga. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini, kalau teman-teman beli misalnya makanan dengan iklan di media sosial, pasti yang dilihat pertama penampilannya kan, ya. Kita kalau lihat misalnya ada orang yang jualan makanan gitu, itu pasti yang dilihat kan displaynya. Ketika kita melihat iklannya, betul? Entah nanti yang datang jauh berbeda, tapi yang penting displaynya itu bagus, displaynya itu meyakinkan, displaynya itu membuat kita itu tertarik. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen berada di dunia ini, di muka bumi ini, kita itu jadi sampelnya Allah. Ini loh anak-anakku tuh begini. Ini loh kasih dari anak-anak Tuhan itu begini. Ini loh daya juang mentalitas prajurit Kristus di muka bumi ini seperti ini. Kita itu jadi sampel. Kita itu jadi contoh, jadi suratan yang terbuka. Dunia boleh melihat kita. Ada Allah nggak dalam hidup kita? Oleh sebab itu kalau kita sebagai sampel, semua aspek dalam hidup kita harus dipulihkan. Kalau secara tubuh, firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Tidak hanya secara jasmani Tuhan mau sembuhkan, mau pulihkan kita, tapi satu hal, jiwa kita juga harus dipulihkan. Karena kita sampelnya Kristus. Tubuh kita sehat, kalau jiwa kita sakit, itu akan menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan ingin tubuh kita sehat, roh kita adalah roh raksasa di dalam Tuhan, jiwa kita juga sehat. Yang amin cuma cikiu terus ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya Abigail? Yang lama sudah berlalu, walaupun hari ini dia ulang tahun. Yang baru sudah datang. Move on. Ya, Tuhan itu
Ini mantan guru di sekolah kita kan? Nah, ketika Lucifer, kalian bayangkan, Lucifer itu satu-satunya malaikat yang punya 3 fungsi. Dia di atas Mikael dan satu lagi. Nah, dia ada di atas 2 malaikat itu karena dia punya 3 fungsi. Selamat datang Lukas. Jangan duduk situ dong. Itu buat kakek-kakek di depan. Nah, Lucifer itu satu-satunya malaikat yang punya 3 fungsi. Dia tangan kanannya Allah. Allah itu sangat percaya kepada Lucifer. Di dalam tubuhnya, dia bukan tercipta seperti kita dari debu dan tanah. Dia diciptakan dari apa? Batu mulia. Itu di atas emas. Jadi kalau kalian bangga punya emas, sama Lucifer diginiin. Tubuhnya itu batu mulia seperti rubi dan teman-teman. Bukan roti ya. Batu mulia kan ada rubi, ada apa, nggak tahu lah, orang nggak pernah punya. Yang tahu cuma emas. Mas Ami, Mas Leo. Nah, itu tubuhnya itu terbuat dari itu. Kalian bayangkan betapa mahalnya kalau kalian melihat Lucifer. Dan Lucifer bukan pinter main musik, tapi organ tubuhnya itu musik. Jadi kalau dia muak misalnya, itu kan dia. Kita kan susah. Karena organ tubuhnya itu musik. Kalau dia batuk, kayaknya seperti itu. Apalagi kalau dia nyanyi, aduh merdunya pasti luar biasa. Ya, kayak siapa? Saya tante. Cici, Neng. Aduh dipanggil tante jadi buyar. Mbak. Yang kau. Oh dong. Lu kau mi, gua Cici. Nah, Lucifer kalau batuk aja merdu, apalagi bersin. Kalau kalian kan bersin batuk sekarang juga jarak juga. Kalau Lucifer tuh batuknya merdu karena organ tubuhnya itu musik. Nah, hingga Lucifer jatuh kepada sebuah keinginan yang sombong. Dia ingin menggantikan tahta Allah. Sama Tuhan dibuang, dilempar ke. Itu kalau difilmkan luar biasa. Itu dia Lucifer kan Allah kreatif. Ketika Lucifer dibuang, dia ciptakan saya dan saudara. Kita terbuat dari apa? Batu mulia. Debu tanah. Kalian jangan sombong. Cuma dari debu tanah aja sombong. Coba kalian bayangkan Lucifer lihat kita. Dia kan dari batu mulia ya. Terus dia lihat kita dari debu tanah. Bukan hanya dilihat sebelah mata. Enggak dilihat sama sekali. Loh kita dari debu tanah loh. Ada harganya berapa gitu loh. Kalau dinilai Lucifer dari batu mulia, kita dari debu dan tanah. Tapi itu kreatifnya Allah. Tapi kepada debu dan tanah ini Allah berkata, engkau berharga. Bahkan kita itu dijaga seperti biji matanya. Lucifer itu apa sih? Apa ya? Gemes lihat saya dan saudara. Ini dari debu tanah aja dikatakan oleh Allah berharga. Ketika kita jadi anak-anak Tuhan, teman-teman jadi percaya kepada Yesus Kristus, kita jadi pengikut Kristus, status kita berubah. Ya, habis statusnya berubah ya sekarang ya. Minggu lalu statusnya masih
udah terbuka untuk umum ya? Udah Dede? Hah? Adik? Apa sih? Doni. Doni udah punya Dewi, diam. Bagus adik kan? Mereka udah jadian di meja makan, udah diam, tenang nih, gak usah diganggu lah. Saksinya tahu tempe dan ayam goreng. Aku ada lihat. Kamu ada, kamu sakit hati dong. Oh iya dong. Sehingga kamu membawa Filemon malam ini. Lagi jangan lupa dibawa. Tunggu udah puyeng nih. Status kita berubah. Kita yang tadinya tidak kenal Kristus, mungkin orang Kristen bawaan dari orang tua ya, betul? Rata-rata kita diturunkan dari orang tua. Tapi ketika kita jadi anak Allah, debut tanah ini, Tuhan katakan engkau berharga, engkau jadi biji mataku dijaga, dipelihara, status kita berubah. Kalau anak itu mewarisi kekayaan, seluruh kekayaan orang tuanya, betul? Betul? Ya Mia, kamu mewarisi seluruh kekayaan orang tuamu. Bagi tiga. Iya begitu. Bagi tiga. Tapi bagi tiga lumayan banyak. Begitu juga dengan kita. Ketika status kita jadi anak Allah, kita jadi sampelnya kerajaan surga. Kita mewarisi seluruh kekayaan. Tubuh kita akan sehat sesehat-sehatnya. Karena oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Begitu juga dengan jiwa kita. Seringkali terluka, seringkali tersakiti. Dan Allah mau jiwa yang luka itu diobati. Kalian pernah sering lihat orang gila? Sering pernah dengar rumah sakit jiwa? Sering ya? Kenapa orang bisa gila? Banyak pikiran. Saya juga banyak pikiran ini. Itu kalau orang Sunda bilang, orang gila itu ada masalah itu ngecepret. Tidak kuat. Ya, konslet, bener konslet. Itu kebakar. Organ-organ jiwanya itu terbakar. Jadi kalian sering lihat orang gila, apa yang dia lakukan itu akan berhubungan dengan apa yang membuat dia gila, betul? Dulu di Aurbis ada yang namanya Grembol. Kemana-mana bawa. Iya, tahu. Ini cuma cerita, Bi. Itu Grembol suka duduk di depan konter soalnya dia aja tahu. Oh iya. Jadi tante Erin itu siapa? Tunggu ini nggak mati. Ya, yang kalian tahu tuh Grembol, suka bawa mereka kemana-mana. Tentu kalian ada yang tahu latar belakang dia gila kan? Katanya diselingkuhin ya, katanya. Terus siapa yang suka luka? Iya, dia tahu semua. Kamu siapa aja Grembol? Oh gitu. Sorry kita bully ya Mikael. Terus ada yang apa? Edi ya? Wah, gitu.
kita kadang-kadang mengalami itu cuma levelnya di bawah konslet. Tapi yang parah yaitu masuk rumah sakit jiwa, kadang berkeliaran di jalan. Nah, Allah itu ingin pulihkan itu sebelum jadi konslet. Allah itu mau kalau tubuh jasmani kita sehat, Allah mau jiwa kita juga sehat. Nah, kalau tubuh itu kalau lu sakit, rata-rata kelihatan ya. Rata-rata ada tandanya. Aduh sakit perut misalnya, aduh sakit kepala atau jantung terluka. Kita bisa obatin. Tapi kalau luka jiwa gak kelihatan, ya. Tapi kalaupun tidak kelihatan, ada ciri-ciri. Ya. 5 ciri-ciri jiwa yang terluka yang mau Tuhan pulihkan. Yang pertama, sering mengalami ketakutan. Bukan ketakutan yang wajar. Kalau anak sekolah nih, ntar lagi nih anak SD nih mau ujian kan, suka ketakutan gak? Suka, apalagi kalau yang gak belajar. Tapi kan wajar. Tapi ada orang-orang tertentu, misalnya kalau naik pesawat, ketakutan. Betul? Takut ketinggian. Padahal gak pernah jatuh dari ketinggian, tapi takut. Itu ciri yang pertama. Ada sesuatu dalam jiwanya yang luka. Tasya pernah mengalami itu. Aku maning. Aku baru Cak, aku yang tadi. Kabil lebih parah, kamu mah mending, ceritanya mending. Tasya itu bukan dulu sih, beberapa waktu yang lalu, kalau ke kamar mandi dia takut. Ya ampun, coba sama-sama. Dia juga. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nah, dia mandi, itu pintunya itu kadang-kadang nggak mau ditutup. Saya bilang, Kak, kalau kamu kayak Excel nggak apa-apa, masih lucu. Kalau pintu nggak ditutup kalau mandi, nah segede kamu, kamunya biasa aja. Nanti kalau orang yang lihat teriak, betul? Udah seumur 10-11 tahun kan, kalau orang mandi tuh tiba-tiba Bang Leo datang kan, acaranya nggak teriak, Bang Leo yang teriak, gitu kan? Itu dia kayak gitu loh. Nah, kadang-kadang memang kita ketawa, tapi itu ada sesuatu gitu loh. Orang misalnya takut naik kereta, padahal nggak pernah nabrak kereta. Takut misalnya naik pesawat. Nah, kadang-kadang itu terjadi karena sesuatu hal. Ada latar belakangnya. Misalnya takut memulai lagi. Seperti Abigail, kembali lagi. Sudah putus cinta berapa kali Abigail? Nggak tahu. Udah kayak gitu. Ya, Berapa? Yang kamu lupa dengan Yang ingat sekali. yang maksudnya yang diingat sekarang. satu. Bohong. Yang ingat. Yang ini satu, yang pengen banget. Gini, Abigail trauma nggak? Enggak lah. Oh, kadang-kadang kalau ada orang yang putus nyambung, diputusin, trauma kalau Rumah. nggak percaya lagi misalnya dengan laki-laki, atau misalnya kalau laki-laki diputusin sama ceweknya diputusin, nggak percaya lagi dengan yang namanya perempuan. Makanya kadang-kadang ada yang pelariannya kita kenal sebagai lesbian dan homoseks, betul? Karena tidak ada lagi kepercayaan kepada lawan jenis. Itu luka loh. Yang harus kamu mengalaminya nih. Orang parah banget ini. Wis. Kalian membuat saya buyar. Sering mengalami ketakutan, cek kan? Ada yang suka ketakutan kalau ke belakang? Minta ditemenin? Ada? Karena apa? Coba cek. Kan Kristus ada dalam hidupmu. Kenapa harus takut? Ya? Cek. Engkau dipimpin, diberkati
orang Tuhan, kenapa harus takut? Coba gambarkan apa yang menakutkan itu. Betul? Kalau segede Excel takut ke WC wajar. Tapi kalau kayak Ami minta ditemenin Doni misalnya ke WC, lucu kan? Pasti ada sesuatu. Nah itu, sering mengalami ketakutan atau ketakutan untuk memulai lagi sebuah hubungan. Misalnya kayak Abigail, aduh saya takut pacaran lagi, takut putus, ketakutan di tempat tinggi. Nah, orang yang jiwanya terluka itu seperti orang yang terikat. Coba tuh, Ami deh, Ami sama Leo sini ke depan nih sama Leo. Tadi saya bawa tali. Wah, jadi ketiket bang. Kalau kita punya luka dalam jiwa, itu seperti orang yang terikat. Serius, coba ikat kakinya Ami Leo. Oh, dikubanin, oh dikubah. Sekarang kamu lari tanpa diikat. Enggak, karena kamu lebih itu. Kamu lebih banyak gizinya. Dua lah. Kalau satu sih apa? Mau satu di aku bisa. Ya. Nah, Yang kenceng, yang kenceng. yang kenceng sama mati itu. Kurang. Coba. Kurang. Kalau Ami dalam keadaan tidak terikat, Terus. ya, kajian suruh lari ke sana ke sini itu pasti dia cepat. Apalagi kalau ada coklat di sana, itu pasti cepat. Ada makanan. Sekarang coba, ayo lari 1-2 meter aja, Ami sudah seperti itu, ya benar lihat. Kayak permen serius. Coba lari lagi, loncat coba loncat. Nah, kan? Padahal kalau tidak diikat, dia bisa lari dengan kencang dan cepat. Betul? Kalau luka jiwa kita luka seperti ini, teman-teman, engkau tidak akan apa istilahnya, janji Tuhan digenapi dalam hidupmu itu akan lambat. Ya udah. Ini buat kalian nih. Nih. Bagi dua ya. Terima kasih ya, terima kasih Leo. Seperti itu ya. Kalau jiwa kita luka, kita kayak orang yang terikat. Tuhan tidak bebas pakai kita untuk menggenapi janjinya. Tidak bisa bergerak bebas. Kenapa ada luka? Ke WC aja takut. Misalnya. Kalau kalian punya adik, jangan suka nakut-nakutin. Hei, cepat tidur. Nanti ada genderuwo. Jangan. Ya. Siapa di sini kakak-kakak yang suka nakut-nakutin adiknya? Hah? Amin. Ada genderuwo nanti kalau kamu nggak tidur, awas ya. Jangan. Itu nggak bagus buat kejiwaan seorang anak. Ya. Oke. Yang kedua, kalau orang yang jiwanya luka itu sukar percaya orang lain. Makanya saya tanya tadi ke Abigail, trauma enggak? Berarti jiwanya masih belum terluka. Kalau dia masih mau memulai lagi nanti hubungan dengan orang lain. Mungkin karena kita sering dikecewakan, sering disakiti, kadang-kadang ada orang-orang yang jiwanya luka, jadi menutup diri, tidak percaya kepada orang lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang jiwanya luka itu menjadi pribadi yang sangat sensitif. Ada di sini yang sensitif? Ini kadang-kadang ya, berarti aku jiwanya terluka. Ada yang sifatnya temporary, tapi ada juga yang permanen. Ya, kalau misalnya nih, kadang-kadang kita ngalamin itu ya, kalau lagi capek, lagi banyak masalah, itu jadi sensitif. Padahal apa yang orang lain lakukan itu tidak keterlaluan, tapi kita menjadi sensitif, ya, itu. Tapi kalau itu terus-menerus terjadi, itu kita akan menjadi sensitifnya yang permanen. Kita akan membangun benteng-benteng karena sering terluka. Kita bangun benteng-benteng, kita tidak percaya kepada orang lain. Ketika benteng itu disentuh, kita akan menjadi sangat sensitif. Itu yang
3. Yang berikutnya yang keempat, orang yang jiwanya terluka akan senang dekat dengan orang yang jiwanya terluka juga. Betul? Betul? Misalnya Aca sama Maya berantem, Aca curhat sama Windri, itu Maya gitu, misalnya seperti itu. Tapi kalau Windri misalnya jiwanya nggak terluka, pasti nasihatnya gini, aduh Aca nggak boleh gitu, dimaafin, diampuni. Secara manusia, Aca nggak butuh itu. Betul? Kalau kita curhat sama seseorang, kalau ketika jiwa kita terluka, itu kita akan lebih senang kalau orang yang kita curhat itu, iya, kamu benar, betul? Kita nggak butuh, kamu salah, harusnya tuh kamu maafin Amalia, misalnya begitu kata Windy. Ya, betul ya, suka gitu ya. Karena orang yang luka hatinya itu kadang-kadang gak butuh nasihat, dia cuma butuh konfirmasi, saling menguatkan. Betul? Antar sesama yang sakit hati, yang jiwanya terluka. Makanya kadang-kadang dalam komunitas, dalam gereja, dalam misalnya habis pilkada, kita kenal yang namanya barisan orang sakit hati. Karena orang yang jiwanya terluka curhat sama orang yang jiwanya terluka, curhat lagi sama kelompok yang jiwanya terluka, berkumpullah mereka untuk saling menguatkan. Itu kita mungkin ketawa dengannya, tapi cek, itu berarti ada yang luka dalam jiwa. Suami istri berantem, nih Pak, itu tuh si A sama saya begini. Kalau suaminya bilang, jangan Bu, kamu yang salah. Oh, tidur di luar. Betul? Kita kalau lagi sakit hati ini cuma butuh apa sih? Butuh konfirmasi, peneguhan. Kalau kita tuh benar. Dan orang yang menasihati yang tidak terluka jiwanya, menasihati benar, itu akan kita salahin. Kenapa sih Mama nggak bela saya, nggak bela Mama, belanya tetangga itu? Gitu. Cek. Kalau orang yang jiwanya terluka itu seperti itu kadang. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, kadang-kadang orang yang jiwanya terluka itu mudah lelah, tapi lelahnya itu tidak pada tempatnya. Kalau lelahnya habis kerja seharian, habis misalnya masak seharian, itu wajar. Habis belajar, habis ujian seharian, itu wajar. Tapi kadang-kadang orang yang jiwanya terluka tidak mengerjakan apa-apa, tapi cepat capek. Suka merasakan itu? Kita tuh gak ngapa-ngapain, tapi cepat lelah. Itu cek. Karena 70% kedokteran mengakui 70% penyakit itu disebabkan oleh jiwa yang terluka. Ya. Ada kesaksian seorang ibu. Ibu ini kena kanker stadium 4. Dia konseling dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu cari tahu kenapa ibu ini dia kena kanker stadium 4 dan tidak kunjung sembuh. Udah penyakitnya kanker, tidak sembuh-sembuh. Ternyata ibu ini punya akal kepahitan terhadap suaminya. Jadi sampai ibu ini bilang begini, sampai mati saya tidak akan mengampuni suami saya. Tapi setelah dikonseling, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, teman-teman tahu, ibu yang kena kanker stadium 4 ini bisa sembuh total setelah dia melepaskan pengampunan terhadap suami. Kadang-kadang penyakit yang kita alami
Itu kadang-kadang bukan karena salah makan atau karena kita banyak makan makanan yang terlalu banyak lemak atau mengandung kolesterol tinggi. Enggak. Kadang-kadang pengaruh dari jiwa yang terluka. Makanya kadang-kadang ada orang yang berobat ke dokter, dicek, dia mengeluh misalnya ada sakit kepala lah, sakit lambung lah, tapi ketika dicek sama dokter nggak ada apa-apa. Betul, sering mendengar hal itu. Nggak ada apa-apa, Bu. Nah itu, kadang-kadang jiwanya yang terluka. Ketika jiwa terluka, tubuh kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu berpengaruh. Ketika jiwa ini terluka, daya tahan tubuh kita akan menurun. Dan kita akan mudah terserang penyakit. Bukan karena kita salah makan, Mbak. Bukan karena kita makannya kebanyakan atau kesedikitan, enggak. Tapi ada faktor-faktor tertentu. Seseorang sakit itu karena jiwanya yang terluka. Anak sekolah nih, mau ujian misalnya, kalian sering nggak ngalamin? Tiba-tiba mules, betul? Padahal nggak makan rujak, nggak makan apa, tapi tiba-tiba, aduh kok sakit perut ya? Sering nggak ngalamin seperti itu? Mau ujian atau mau mimpin ujian, tiba-tiba pusing kepala, betul? Padahal nggak keujianan, nggak apa, tapi tiba-tiba itu datang aja begitu saja. Nah, jiwa yang terluka dan dibiarkan itu akan menghalangi rencana Tuhan digenapi. Ami, seperti teman-teman tadi lihat, Ami itu bisa lari dengan cepat kalau tidak terikat, betul? Tapi ketika Ami diikat oleh luka-luka batin, oleh luka-luka jiwa, dia jalan dari sini ke sini aja susah, lama, betul nggak? Lama harus begini-begini. Padahal kalau kakinya nggak diikat, dia mau sampai depan aja bisa cepat. Nah itu, kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan itu mau kita tidak terikat oleh apapun supaya kita bisa berlari dengan kekuatan dari Tuhan. Maka kita bisa terbang tinggi melintasi semua masalah kita. Asal ikatan-ikatan dalam jiwa kita itu dilepaskan. Bangsa Israel, kenapa generasi pertama bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Ada yang tahu? Teman-teman tahu? Bangsa Israel itu ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri, ya kan? Dia bawa semua saudara-saudaranya dan seluruh bangsa Israel ke Mesir. Itu orang-orang Israel menjadi orang-orang yang dihormati pada awalnya di tengah-tengah bangsa Mesir. Kenapa? Itu bangsanya apa? Yusuf, orang kedua di Mesir. Bangsa Israel pada saat zaman itu dihormati, dihargai. Mereka diberikan tanah Goshen. Tanah Goshen itu tanah yang subur, tanah yang makmur. Mereka diberkati, dihormati. Itu generasi bangsa Israel pertama. Tapi ketika Yusuf mati, muncullah pemimpin baru, Fir'aun yang baru. Dan Fir'aun pemimpin yang baru itu berpikir, aduh, lama-lama bangsa Israel kan berkembang begitu besar. Lama-lama ini bahaya ini. Dan tadinya bangsa Israel yang dihormati pada zaman Yusuf turun lagi. Mereka lama-lama tidak dihargai, lama-lama tidak dihargai, lama-lama tidak dihargai, dan mereka menjadi budak. Ya kan? Itu ceritanya kan? Bangsa Israel menjadi budak di negara Mesir. Teman-teman bayangkan, seseorang yang tadinya dihormati, kaya raya, tiba-tiba turun sampai titik terendah. Luka gak jiwanya? Luka. Ada sesuatu yang tersakiti. Sehingga ketika mereka keluar dari tanah Mesir bersama Musa, itu kan ceritanya. Ini generasi yang sakit hati, terluka karena mereka jadi budak. Tadi
tadinya mereka mungkin dihargai, dihormati. Kalau ketemu mereka disalam, oh selamat pagi. Tiba-tiba mereka jadi budak di bawah. Dan mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari perbudakan. Tapi mengapa mereka tidak masuk ke tanah perjanjian? Meskipun mereka keluar dari Mesir, mereka tidak bisa melepaskan Mesir dalam hidup mereka. Mereka protes sama Musa. Musa, kami di Mesir itu enak. Ada bawang putih, ada sambal, ada kerupuk sambal, misalnya seperti itu. Engkau bawa kami muter-muter di padang gurun. Itu generasi yang tadinya dihormati bangsa Israel dan menjadi budak. Mereka jadi sensitif. Kok makannya mana terus? Protes kan? Kalau kalian baca cerita, kok daging terus? Itu ciri-ciri orang yang luka jiwa. Kok Musa begini? Kok Musa begitu? Ada perintah ini mereka protes. Itu luka jiwanya terluka. Sehingga generasi ini tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi generasi yang dipimpin oleh Yosua sudah diperbaharui. Itu yang masuk ke tanah perjanjian. Kadang-kadang orang Kristen sudah keluar dari gelap kepada terang. Tapi kadang-kadang orang Kristen yang jiwanya terluka membiarkan kegelapan bertata terus dalam hati. Itu yang membuat rencana-rencana Tuhan tidak bisa tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Ya, belajar dari bangsa Israel. Mereka itu terluka. Tadinya diberkati, tadinya dihormati, jadi budak. Ada luka-luka batin. Turun dan turun. 430 tahun bayangin jadi budak. Tadinya ketika zaman Yusuf mereka dihormati. Oh ini jangan berani-berani, ini orang-orangnya Yusuf, bangsanya Yusuf. Tapi ketika Yusuf mati, mereka turun dan turun terus turun hingga akhirnya jadi budak. Bangsa Israel jiwanya sudah luka, matanya gelap. Kalau orang yang matanya gelap, teman bisa jadi lawan. Lawan bisa jadi teman, betul? Kalau kalian misalnya di sekolah, di perkuliahan, bersengketa, berselisih paham, tadinya kita benci banget sama itu orang, tapi karena kita mau menyatukan diri, kita akhirnya kadang-kadang berteman dengan teman kita. Itu yang terjadi kalau jiwa kita luka. Hati-hati ya, dicek terus. Nah, yang terakhir, langkah-langkah apa kalau dari mungkin ada lagi selain dari 5 ciri-ciri tadi, ada lagi yang lain. Tapi kalau kita sudah merasa, aduh, kayaknya jiwa saya terluka. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu ada luka dalam jiwa kita? Yang pertama, akui di hadapan Tuhan. Keterbukaan dan kejujuran di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia, itu adalah awal pemulihan dan kesembuhan bagi segala sakit penyakit jiwa. Jujur, akui Tuhan, hati saya ini memang rapuh. Tuhan, hati saya ini terluka. Tuhan, hati saya ini sakit. Karena iblis itu masuknya pelan-pelan, tidak terasa. Kadang-kadang kita tak tahu, gara-gara satu masalah jiwa kita terluka. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Itu kerjaan iblis. Dia masuk pelan-pelan sesimpel mungkin, sampai kita sendiri tidak menyadarinya. Kalau sebenarnya jiwa kita sudah terluka, akui di hadapan Tuhan. Yang kedua,
Setelah kita mengakui di hadapan Tuhan apapun itu, Tuhan saya sakit misalnya, Tuhan saya tidak suka dengan hal itu, akui. Yang kedua, bawa masuk dalam doa. Kadang-kadang manusia ketika jiwanya terluka itu kadang-kadang pelariannya ada yang makannya jadi double, betul? Bang Ami lagi. Kamu kalau Abigail kemarin pas ada masalah itu makannya jadi banyak apa sedikit? Udah makan. Nggak makan. Puasa. Lupa udah makan. Ya kan? Kadang-kadang orang kalau lagi sakit hati, kalau lagi ada persoalan, jiwanya terluka, kadang-kadang pelampiasannya misalnya makan yang banyak, betul? Atau kadang-kadang shopping, padahal nggak butuh ini tapi beli aja, karena pelarian, betul? Ada yang pelariannya mungkin kalau dunia apa? Main game, nggak ada. Main game seharian, sampai lupa makan, lupa tidur. Itu ada orang-orang seperti itu ketika jiwanya terluka. Tapi saran Kak Jen yang mengasihi teman-teman pemuda remaja semua, ketika engkau merasa jiwamu terluka, bawa dalam doa. Alami perjumpaan dengan Sang Penyembuh total. Dia yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit jasmani. Dia juga bisa menyembuhkan segala luka-luka batin, luka-luka di dalam jiwa. Duduk di bawah kaki Tuhan, curhat sama Tuhan. Dia yang mengerti segala. Kita manusia, hati kita rapuh. Hati kita itu kayak lampu kristal yang kesenggol dikit aja retak. Itu hati. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, itu lama-lama ada luka. Kita tidak obati, kita tidak akui di hadapan Tuhan, kita tidak bawa dalam doa, itu akan jadi luka yang, kalau luka jasmani itu namanya borok, betul? Ada luka yang borok, apa sih? Luka tadinya kecil, terus membesar, borok, jadi borok. Itu sulit, korek, apa sih? Korek kok. Ya, itu kalau luka hati sudah jadi borok, itu pemulihannya lumayan lama. Jadi sebelum luka hati kita itu jadi borok, cepet-cepet bawa di hadapan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, minta kuasa Tuhan mengalir dalam hati kita. Dia akan membersihkan segala luka-luka hatimu. Dia akan membebat semua luka-luka jiwamu. Ketika engkau berdoa, itu hadirat Tuhan itu membeban semua luka-luka jiwa. Dia obati pakai betadin rohani. Dia perban pakai perban rohani. Dia bebat semua luka-luka hatimu, luka-luka jiwamu dengan kasihnya yang luar biasa. Sehingga ketika kalau kita habis berdoa, oh iya, saya harus mengampuni orang lain. Oh iya, saya harus berdamai dengan orang lain. Itu yang benar. Jangan habis berdoa, kayaknya nggak mungkin ya. Habis berdoa, saya mau balas dendam. Kayaknya jangan. Kalau orang habis berdoa seperti itu doanya salah berarti. Ketika kita habis berdoa, ada aliran kasih yang mengalir. Hatimu memang boleh rapuh, hatimu boleh sakit, jiwamu boleh terluka, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jiwa yang kosong itu, dalam hidup manusia ada bagian dalam hidup kita yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Sang Pencipta. Ya. Jadi kadang-kadang ada manusia yang pelariannya ke sini, ke sana, tidak bisa. Bagian kosong dalam jiwa kita, ada satu ruangan khusus yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Sang Pencipta.
Makanya kalau kita ada luka dalam jiwa kita, kita bawa sama pencipta kita, itu luka yang terbuka. Bagian kosong dalam jiwa kita itu akan terisi. Kalau kita butuh pengampunan, Yesus akan alirkan pengampunan. Kalau kita butuh misalnya kasih, Yesus akan alirkan kasih. Kalau yang kosong itu sukacita, Yesus akan alirkan sukacita itu hingga berlimpah. Kalau kita yang kosong adalah damai sejahtera, Yesus akan alirkan damai sejahtera itu sampai luber. Sehingga setiap kekosongan, setiap luka, kalau kita berlari pada tempat yang benar, yaitu hadirat Tuhan, kita akan alami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kalau kita pelariannya makan, shopping, dalam waktu yang sementara mungkin luka kita bisa terobati. Tapi lama-lama akan luka lagi, akan kosong lagi. Tetapi kalau kita masuk bawa dalam hadirat Tuhan, bawa dalam doa dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Dia menjamah saya dan saudara. Saya mau lakukan itu. Alami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Kalau kalian merasa ada luka-luka dalam jiwa kita, jamaah Tuhan sanggup membebat, sanggup menyembuhkan semua luka-luka. Alami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Jujur akui di hadapan Tuhan kalau memang ada luka-luka itu. Jujur di hadapan Tuhan bahwa memang kita tidak bisa hidup mengobati sendiri semua luka-luka. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan menjamah engkau. Dia akan membebat semua luka-luka. Amin. Nyanyikan pujiannya dengan kerinduan. Minta Tuhan jamah. Minta Tuhan jamah.
dan engkau juga butuh jiwa yang sehat. Malam hari ini, ketika kita menyadari ada luka-luka dalam jiwa kita yang kadang-kadang kita tidak bisa hadapi seorang diri, kadang-kadang kita tidak mampu untuk melewatinya karena luka itu mungkin terlalu besar, karena mungkin luka itu terlalu dalam, karena luka itu mungkin terlalu sangat-sangat menyakitkan kita. Tetapi malam hari ini, kalau Kristus bertata dalam hati kita, Dia sanggup menjamahkan, Dia sanggup membebat luka hati, Dia sanggup mengobati setiap luka-luka hati. Dia sanggup menyembuhkan semua luka-luka jiwamu, sehingga engkau akan menjadi generasi muda yang berlari dan terus berlari tanpa terikat oleh ikatan luka-luka jiwa yang iblis berusaha selipkan dalam hati. Engkau akan jadi generasi muda yang terbang tinggi, melintasi seluruh persoalanmu. Engkau akan menjadi generasi muda yang dipakai oleh Tuhan sebesar apapun masalah yang ada di depanmu. Percayalah, jamaah Tuhan akan membebaskan kita, melepaskan kita dari segala ikatan. Nyanyikan pujian jangan diam. Akui di hadapan Tuhan bahwa semua luka hatimu kepada Tuhan, maka Dia akan menjamah dan mengobati engkau. Engkau akan menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan diberkati oleh Tuhan. Katakan dalam iman, Dia jamah beri kami damai, beri kami damai dari
dalam penutupan akan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami kebaikan hati Tuhan, sehingga kami boleh seirama dengan maksud-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Ibu Jane Paling yang sudah memberitakan firman-Mu malam hari ini. Engkau memberkati, Engkau memakai lebih hari lebih luar biasa, Engkau memakai lebih heran lagi, bahkan memberkati suami dan anak-anaknya, memberkati pelayanan yang memberkati pekerjaan Tuhan, dan semua yang dirindukan berhasil, karena Tuhan sendiri yang membuat itu. Bagi kami setiap hamba-hamba malam hari ini yang sudah melayani Engkau, setiap yang hadir malam hari ini, Engkau tahu persis berkat untuk kami ketika kami datang di rumah-Mu ya Tuhan. Dan itu menjadi jatah bagi kami, dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam rumah-Mu, kami mendapatkan berkat-berkat khusus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kau mudahi kasih Tuhan pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita. Haleluya. Amin. Selamat malam.